Itu capek banget ya, capek, malu dan bingung juga, insecure Kak dulu harus gimana kayak gitu. Soalnya gimana ya, muka itu kan kayak orang pasti ngeliat kita mukanya dulu kayak gitu kan. Jadi kayak wah itu bener-bener nurunin rasa percaya diri banget sih. Orang ngomong kayak yang, kok mukamu sekarang jerawatan sih, kayaknya mukamu tambah parah deh kayak gitu. Itu kan bikin kita kayak wah, aku langsung ngaca setiap waktu, terus kayak emang iya ya, perasaan udah ada perubahan, tapi seketika itu terucap di diri itu kayak gini, aduh iya ya, kayak nggak ada perubahan juga kayak gitu. Jadi kayak plan apa ya itu ya. Hai Ella Friends, salam kenal, aku Bella dari Ella Skincare. Dan hari ini kita ada ngobrol-ngobrol dengan tema Creating Wonderful Story. Nah hari ini kita juga udah kedatangan tamu nih, ada Kak Safira dari Purwokerto jauh-jauh ngobrol sama kita di video di Creating Wonderful Story, yang kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan tema acne fighter. Nah katanya nih Kak Safira ini adalah seorang acne fighter, tapi kalau kita lihat udah glowing ya wajahnya ya, udah bersih gitu. Nah gimana sih perjalanan Kak Safira ini dan cerita indah Kak Safira dalam mencari atau menemukan kepercayaan diri dengan tadinya yang jadi acne fighter. Oke, boleh kenalan dulu ya. Halo Kak Safira. Halo semuanya. Hai Ella Friends. Oke Kak Safira, ini aku dengar ini ya adalah seorang bekayu atau apa gimana? Iya, Bekayu Banyumas Kak. Iya, Bekayu Banyumas tahun 2019. Tahun 2019. Wow, ternyata ini sangat berprestasi sekali ya yang ada di samping aku ini gitu kan. Ceritanya gimana tuh Kak, kok bisa jadi Bekayu Banyumas? Emang punya keinginan untuk daftar gitu di situ? Oke, dulu karena posisinya itu aku ada di semester tengah-tengah ya Kak ya dulu ya, mau di semester akhir, kemudian aku mikir, wah gimana caranya ya biar aku kuliah tapi aku dapat pencapaian juga kayak gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan karena itu juga sesuai dengan passion aku, jadi aku memutuskan untuk wah aku harus ikut nih ajang ini seperti itu, karena kebetulan juga aku juga suka pageant, jadi ya udah itu sesuai dengan apa yang aku suka. Emang seperti itu ya, Kak. passionnya di pageant ya? Betul. Oke, terus nggak sampai situ aja, aku dengar juga maju ke Jawa Tengah ya? Iya betul, karena kalau kita ikut Bekayu Banyumas, setelah itu ada tingkatan lagi, nanti kita akan maju, dikirim ke Jawa Tengah kayak gitu. Dan di Jawa Tengah itu namanya Masbak Jawa Tengah, seperti itu. Jawa Tengah. Iya. Dan itu berhasil menjadi apa nih? Di Masbak Jawa Tengah, aku berhasil menjadi wakil 2 Mbak Jawa Tengah tahun 2019. Jadi wakil, jadi ini adalah yang ada di samping saya ini adalah wakil wakil 2 Mbak Jawa Tengah 2019. Luar biasa, aduh seneng banget sebenarnya Bella ada di sini bersama Kak Safira. Terus ngomong-ngomong, pernah jerawatan parah Kak, bener? Iya betul, aku dulu seorang acne fighter. Oke. Ya, karena jerawatnya parah banget dan itu hampir semuka dulu Kak. Itu di mana aja Kak jerawatnya? Itu jerawat itu bener-bener kelihatan banget ya, kayak merah-merah kayak gitu, dan itu tuh semuka dari pipi, terus dahi, itu bener-bener semuka sampai hidung juga ya. Itu aku dulu jerawatan parah sih. Itu kapan Kak? Apakah ketika jadi Bekayu atau sebelumnya? No, itu aku mulai jerawatan itu dulu waktu SMA, itu udah mulai jerawatan. Waktu SMA udah mulai jerawatan, itu jerawatannya parah banget. Apalagi waktu SMA itu kan lagi zaman-zamannya dimana kita tuh jatuh cinta sama seseorang, iya nggak Kak? Yes. Iya kan? Kita lagi jatuh cinta sama seseorang, terus kita lagi bener-bener gimana caranya biar kita tuh percaya diri kan di masa-masa SMA itu kan. Nah itu bikin kita kayak ganggu banget sih, itu jerawat semuka dan rasanya kayak aduh malu banget. Dulu udah kayak kenal gitu. skincare belum waktu SMA? Kenal nggak kenal ya dulu ya waktu SMA, karena kita kan belum mikir sampai gimana caranya kita harus dandan rapih, gimana caranya kita cantik di depan umum, kan kita belum terlalu memikirkan dulu kayak gitu. Tapi dulu aku ketika jerawatan, dulu aku sempat pindah ke 3 klinik, dan itu tuh memang ada perubahan awalnya ada perubahan, tapi lama-kelamaan kembali breakout lagi kayak gitu. Jadi jujur capek ya dulu ya, capek banget jadi seorang acne fighter, pindah-pindah klinik, tapi hasilnya tetap aja keluar jerawat. Tiga klinik loh, iya, teman-teman. Betul, 3 klinik yang dicobain. Iya. Klinik pertama gimana tuh?
Klinik pertama dulu sama sekali nggak ada perubahan. Klinik yang kedua juga nggak ada perubahan. Itu benar-benar jerawat nggak hilang sama sekali. Dan di klinik yang ketiga itu memang ada perubahan. Cuma setelah itu tidak lama lagi langsung breakout lagi. Iya, capek nggak sih Kak kalau kayak gitu, kayak udah ngerasa seneng nih, wah udah berhasil, udah kelar nih jerawatnya, udah bersih, terus habis itu tiba-tiba besoknya kayak keluar lagi, itu gimana rasanya? Itu capek banget ya, capek, malu dan bingung juga, insecure Kak dulu. Harus gimana kayak gitu. Soalnya gimana ya, muka itu kan kayak orang pasti ngeliat kita mukanya dulu kayak gitu kan. Jadi kayak wah itu bener-bener nurunin rasa percaya diri banget sih. Kayak apa yang waktu itu Kak Safira lakukan ketika jerawatan parah nih? Pas kalau aku bayanganku kan malu gitu ya ketemu orang. Apa yang Kak Safira lakukan gitu ketika itu? Yang aku lakukan dulu waktu SMA itu aku sering banget dulu ya, walaupun teman-teman mungkin dulu kan belum zaman pakai masker banget, paling kalau naik motor doang seperti itu ya, itu kita pakai masker. Nggak kayak sekarang ya? Iya, nggak kayak sekarang, apa-apa pakai masker. Nah tapi dulu ketika aku jerawatan, aku tuh lebih sering memakai masker Kak. Oh ya? Iya, serius. Udah pakai masker dari dulu berarti? Iya, jadi kayak wah aku kurang percaya diri kalau ketemu orang kayak gitu, ketemu temen kayak gitu. Kadang temen-temen tuh kayak ketemu aku terus kemudian langsung tanya, kok kamu sekarang jerawatan sih? Kok kamu sekarang mukanya banyak jerawatnya? Kamu salah ya pakai produk? Kamu salah ya perawatan kayak gitu. Jadinya kayak wah emang salah ya, tapi mereka nggak tahu perjuangan aku, terus cita-cita aku buat lepas dari seorang acne fighter itu kan nggak tahu ya mereka kayak gitu. Tapi mereka datang tiba-tiba komentar gitu ya? Menghujat lebih tepatnya. Aduh sedih ya, sedih ya sedih banget. Ketika apa namanya, udah berusaha ganti-ganti klinik tadi, pasti ganti-ganti produk juga? Betul, ganti-ganti produk. Semua produk itu aku dicobain. Iya, betul. Dikasih saran sama orang? Iya, dikasih saran sama orang. Kayaknya kamu cocok deh pakai ini, kayaknya kamu cocok pakai ini. Oke, aku udah coba, ternyata hasilnya sama aja Kak. Terus masih dikomentarin seperti itu? Dan masih dikomentarin seperti itu. Sedih sih. Mungkin teman-teman yang lain yang acne fighter juga merasakan hal yang sama nih ya. Iya, biasanya betul kan kayak sekali, gitu. Iya. Terus kalau misalnya lagi jerawatan parah nih Kak, gimana rasanya ketika ketemu sama kaca gitu? Ketemu sama kaca tuh rasanya kayak takut ya, kayak takut, aduh kok mukaku tetap kayak gini aja ya. Dulu sampai aku tuh tiap hari itu tuh sampai wah mau kemana, mau ke kamar mandi itu aku ngelewatin kaca kayak aduh kok mukaku masih tetap kayak gini aja kayak gitu. Mau ke ruang tengah itu bener-bener aku wah ngelewatin kaca langsung ngaca kayaknya nggak ada perubahan. Tapi kayak udah mendingan kadang-kadang kayak gitu, kayak untuk menenangkan diri sendiri lebih tepatnya mungkin ya. Iya, kayak ini udah mendingan kok gitu. Iya, betul sekali karena denger orang-orang ngomong kayak yang kok mukamu sekarang jerawatan sih, kayaknya mukamu tambah parah deh kayak gitu. Itu kan bikin kita kayak wah, aku langsung ngaca setiap waktu terus kayak emang iya ya, perasaan udah ada perubahan, tapi seketika itu terucap di diri itu kayak gini. Aduh, iya ya, kayak nggak ada perubahan juga kayak gitu. Jadi kayak plan apa ya itu ya. Jadi rasanya up and down banget nggak sih? Iya, betul sekali. Udah semangat nih, kayaknya udah bersihan gitu. Ya. Terus begitu ketemu orang, kok kamu jerawatan? Jadi down lagi. Jadi down lagi kayak gitu. Iya. Ya? Aduh, ya ampun. Sedih banget kayak itu. Itu berarti pas kuliah atau pas? Dari SMA itu aku udah jerawatan. Kemudian waktu jadi Bekayu Banyumas tuh, setelah jadi Bekayu Banyumas itu kan kita terima job-job make up seperti itu ya. Dan itu juga suatu tuntutan bagi kita ya, karena setiap kita ada tugas pasti kita kan make up, dan itu make upnya make up berat. Nah dari situ aku mulai jerawatan lagi, walaupun tidak separah yang waktu SMA dulu. Cuma aku pasti keluar karena jenis wajahku itu yang acne prone ya Kak, kayak gitu. Gampang jerawatan. Iya, betul, gampang sekali jerawatan kayak gitu. Sensitif banget Sensitif ya, kena make up banget. dikit gitu. Langsung. Bisa langsung sering make upan, langsung keluar lagi. Iya, kayak betul. gitu ya. Jadi kayak nggak habis-habis gitu. Iya, kayak nggak habis-habis. Jadi waktu jadi Bekayu itu mengalami juga? Iya, sempat mengalami, dan ketika aku jadi Bekayu dulu itu kan banyak juga tuntutan job, terutama dari makeup artist ya. Makeup artist itu cari model tapi yang mukanya itu tidak jerawatan, yang mukanya tidak berjerawat, terkadang kayak gitu. Nah sedangkan langsung dong aku merasa bahwa wah berarti aku nggak bisa dong dilibatkan langsung kayak gitu. Ini ya, down terus kerasa iya, kayak betul.
kehilangan apa ya namanya, kesempatan. Iya betul, kehilangan kesempatan. Jadi kayak wah berarti aku nggak bisa dong. Dicari model tapi yang tidak berjerawat kulitnya. Otomatis aku langsung dong, wah berarti itu bukan aku, kayak gitu. Oke, jadi kayak merasa jalannya ditutup. Iya betul. Untuk apa, mengambil job itu. Betul. Oke. Jadi kayak udah hopeless banget dulu Kak. Hopeless banget iya, ya. Terus waktu jadi apa, kan jadi Bekayu nih, terus langsung maju ke Jawa Tengah. Iya. Itu dalam kondisi juga masih jerawatan. Dulu waktu maju ke Jawa Tengah dalam kondisi sebenarnya kondisinya nggak begitu parah ya jerawatannya. Yaitu karena masalah make up aja, tidak begitu parah dan nggak separah waktu SMA dulu sih. Kalau waktu jadi Mas Mbak Jawa Tengah itu. Karena tuntutan kita harus make up berat, karena sering bertugas seperti itu, kayak gitu aja. Jadi itu aja ya. Iya. Tapi masih jerawatan. Iya. Masih jerawatan. Terus bagaimana tuh akhirnya Mbak Safira keluar dari permasalahan jerawat yang kayaknya nggak habis-habis ya rasanya? Okay. Jadi awalnya ini aku di endorse sama Ella Skin, ya. Ella Skincare ya? Iya, sama Ella Skincare. Awalnya hanya di endorse, tapi kelamaan lama-lama aku kayak sadar kayak wah kok lama-lama jerawatku jadi hilang ya, kayak gitu. Wah berarti aku cocok dong ini. Dan itu dalam waktu yang cukup lama aku bertahan di Ella Skincare ini, kayak gitu. Jadi lama-kelamaan juga aku wah berarti aku cocok banget nih di Ella Skincare. Aku juga pakai produknya dari Ella Skincare juga seperti itu, dan treatmentnya semua itu bener-bener dari masalah jerawat aku yang waktu itu parah, karena posisinya waktu itu aku nerima job lagi, job make up, dan itu dalam 1 bulan itu tuh beberapa kali kayak gitu. Itu bener-bener banyak banget waktu itu job make up. Kemudian aku langsung breakout parah lagi. Oke, itu udah ketemu sama Ella, terus iya, karena make up banyak. Karena make up banyak, breakout lagi. kemudian breakout lagi, Terus apa seperti yang dulu dilakukan? lagi. Wah panik banget ya Kak ya waktu itu, panik banget dong. Aku langsung menghubungi dokter di Ella, namanya Dokter Laras waktu itu. Iya. Di Ella Skincare? Di Ella Skincare Purwokerto. Okay. Iya. Langsung chat atau gimana itu? Wah iya, itu seperti orang ketakutan ya lebih tepatnya ya. Panik ya Karena soalnya. panik banget ya, kok tiba-tiba mukaku jerawatan lagi. Tapi aku sadar betul bahwa itu wah ini karena make up kemarin pasti nih kayak gitu. Karena memang itu udah tidak terjadi 1-2 kali aja ya, itu udah dari dulu aku seperti itu kayak gitu. Langsung dok ini kok mukaku seperti ini ya, dok kok bisa ya beruntusan lagi, dok ini parah banget kayak gitu. Aku harus gimana dok kayak gitu. Kemudian dokter Laras merekomendasikan treatment khusus untuk jerawat yang tepat kayak gitu. 1-2 bulan mukaku itu kembali normal lagi, kembali bersih lagi, dan itu bersih yang natural ya Kak, maksudnya tidak yang langsung putih terus langsung bersih gitu, enggak. Jadi itu lewat beberapa tahap kayak gitu. Jadi nggak langsung celing gitu ya, Iya, tapi betul. ada beberapa tahap. Jadi hasil yang didapatkan itu bersihnya lebih maksimal dan natural itu Iya, tadi betul ya. Nggak sekali. yang kelihatan pucet atau Iya, kayak gimana. betul. Oke. Dan aku juga pakai produknya dari Ella Skincare juga sih Kak. Produknya Iya. apa aja? Nah itu produk dari Ella Skincare, aku pakai yang pertama itu pakai Tea Tree Facial Wash. Tea Tree Facial Wash Ya. ada di sini ya kayaknya ya? Ada. Oke, Ya. ini semua produk yang aku pakai Kak. Oh, yang selama dipakai ini. Kak Iya, Safira. Yang betul. pertama Tea Tree Facial Wash. Iya, yang, betul. Yang ini betul ya? Iya. Yang ini. Kemudian ini aku pakai Plumpy Cerasica. Plumpy Cerasica. Iya, itu kayak moisturizer gitu kan? Betul, iya. Oke, Ini bentuknya terus? gel kayak gitu. Aku suka Terus apa banget lagi? sih. Terus aku pakai Matcha Sebo Control Serum juga. Ini bagus banget, serum khusus untuk yang jerawatan. Ini cocok banget sih buat teman-teman yang jerawatan. Ya. Terus? Terus Ada lagi ya? ada. Aku juga pakai day gelnya Day dari gel. Ella Skincare. Ya udah, ini produk terakhir yang aku Produk pakai. terakhir. Iya. Jadi sebenarnya simpel banget ya Kak ya. Cuman cleanser, terus ada toner juga ini. Iya, itu terus pakai tonernya juga. serum. Wajib itu ya. Habis itu ini ya Plumpy Cerasica. Iya, betul. Dari produk ini nih ada 1, 2, 3, 4, 5 produk. Apa yang mana yang paling suka dari Kakak? Kalau boleh jujur, aku paling suka yang Plumpy Cerasica ini. Plumpy Cerasica. Kenapa? Iya. Karena kondisi wajahku ini kan kering ya.
kering. Dan ketika pakai ini bentuknya gel, ini bikin kita jadi makin glowing, jadi kulit kita tuh lebih lembab kayak gitu. Ini bagus banget sih dan cocok banget buat teman-teman yang wajahnya berjerawat seperti itu. Iya, menenangkan gitu ya rasanya. Betul, karena rasanya menenangkan banget. Ada centella asiatica atau sikanya itu tadi guys, Iya, itu yang bikin betul. menenangkan. Ini ternyata favoritnya Kak Safira yang ini nih. Kalau ada yang belum pakai boleh cobain. Wajib banget pakai. Ini juga mami friendly juga loh teman-teman. Iya. Nah, ini ternyata produknya so simple banget ya guys ya. Jadi ada 5 varian produk, dipakai setiap hari. Iya, aku pakai setiap hari dan itu rutin. Rutin. Iya, nggak pernah aku absen nggak pakai ini. Kayak ada yang kurang gitu ya. Iya, betul. Kalau nggak dipakai. Nah, selain pakai produk, Kak Safira ini kayaknya juga sering treatment ya di Ella. Betul banget. Dan 2 minggu sekali Kak, aku treatment di Ella Skincare. Oke, 2 minggu sekali guys treatment di Ella Skincare. Kenapa kok bisa 2 minggu sekali gitu Kak? Ya karena excited banget ya rasanya ketika aku mau treatment di Ella Skincare itu udah jauh-jauh hari itu udah diperhitungkan kayak wah aku harus treatment nih. Wah ini udah tanggal berapa? Ini udah waktunya treatment nih di Ella Skincare kayak Jadi treatment gitu. tuh kayak kebiasaan ya Iya, gitu. udah excited kebiasaan. gitu ya. Betul sekali. Seneng banget ya. Ya, betul. Kalau orang-orang bilang treatment itu buat me time. Iya, bener banget. Apalagi kalau ngambil di weekend, habis seminggu beraktivitas, langsung weekend itu untuk treatment, untuk me time. Betul Jadi sekali. pelan-pelan cantik gitu. Iya. Oke, treatment apa nih Kak yang Kak Safira paling suka di Ella? Oke, kalau treatment paling favorit bagi aku pribadi di Ella ini acne clear treatment. Acne clear treatment. Itu diapain aja Kak? Itu khusus untuk wajah yang berjerawat juga, dikhususkan untuk wajah berjerawat dan itu treatmentnya itu asik banget ya kalau menurut aku ya, karena itu kayak diolesin gel kayak gitu, kemudian kita dipakein alat anget kayak gitu, jadi itu bikin kita kayak fresh aja sih setelah treatment itu, ngerasa fresh aja gitu. Iya. Dan itu enak banget. Yang berjerawat hasilnya jadi gimana? Wah itu langsung jerawatnya langsung kering kalau aku, iya. Langsung kering ya, iya, jadi bener-bener kerasa banget hasilnya gitu ya, sebuah solusi banget untuk kulit yang berjerawat kayak Kak Safira. Jadi makanya jadi seneng nih guys treatment di Ella karena bener-bener ngelarin masalah kulit kalian. Kalau Kak Safira berjerawat karena lewat acne clear treatment ini tadi jerawatnya langsung kering, langsung fresh gitu rasanya gitu. Wajib banget sih dicobain buat teman-teman yang punya masalah dengan jerawat. Dicobain boleh ke Ella Skincare yang ada di sekitar di kota kalian. Oke. Terus sebenarnya aku senang sih dengar proses berkilaunya itu ya, dari yang tadi itu kayak berjerawat banget, struggle banget, dikit-dikit dikomentarin orang. Terus habis itu ketemu sama Ella Skincare, nyobain produknya, sempet breakout karena make up, tapi ternyata terselesaikan nih breakoutnya. Iya, betul banget. Gitu. Ngomong-ngomong Kak Safira tuh ini nggak sih ketika masih kembali lagi ya, ketika masih berjerawat suka selfie nggak sih pakai filter? Oke, kalau ditanya suka selfie atau enggak, awalnya itu aku dulu suka, tapi dengan efek. Dengan filter ya? Iya, biasanya dengan kan filter. Iya, biasanya kalau acne factor tuh, kalau aku, misalnya aku acne factor, aku juga dulu pernah berjerawat, pasti suka gitu loh pakai filter. Kak Safira juga gitu juga? Iya, dan cari filternya tuh yang bener-bener kayak, ih buat nutupin jerawatku nih, kayak gitu. Wah ini nutupin, kayak gitu. Itu langsung aku pilih jadi filter untuk selfie aku, kayak gitu. Tapi ada di suatu ketika dulu, waktu aku SMA, itu ada seseorang ya Kak, itu tuh ngelihat aku di sosial media dan aku yang asli itu tuh beda. Itu karena aku pakai filter dulu. Nah, kemudian dia bilang sama temenku kayak, Safira kok di sosial media di foto sama aslinya kok beda ya, kayak gitu. Wah, aku langsung sakit hati dong ya dibilang kayak gitu. Tapi aku sadar betul, dari situ aku terketuk hatinya bahwa oh iya bener juga ya, ternyata ketika kita dengan kondisi wajah yang berjerawat, kita harus bisa tetap tampil percaya diri. Hilangkan selfie pakai filter contohnya, itu biar tidak menimbulkan kayak teman-teman tuh mikirnya kayak wah ternyata beda ya aslinya sama
foto, video sosmed kayak gitu, gitu iya ya. di sosmed Ternyata kayak beda gitu. ya, gitu. Iya. Pernah digituin Pernah ya. digituin dan itu rasanya sakit banget sih Kak. Dari situ aku terketuk hatinya, terus aku langsung oh iya ya, aku nggak lagi-lagi deh pakai filter kayak gitu. Aku harus percaya diri, aku harus tampil apa adanya kayak gitu ya. Nah, biar orang lain juga ngelihat aku sama dengan yang di foto maupun aslinya, ketika ketemu mereka lihatnya sama aja kayak gitu. Jadi itu kejadian yang bikin Kak Safira sampai sekarang tuh percaya diri. Iya, untuk percaya diri, dan ya memang dari situ aku langsung punya pikiran dan aku langsung sadar betul bahwa oh iya ya, kenapa aku nggak jadi diri sendiri aja kayak gitu. Jadi berani nih Kak Safira bareface gitu jalan kemana-mana. Harus sekarang. berani sih. Ya harus berani. Sekarang harus berani kayak gitu karena ya kita kan juga cantik menurut diri kita kayak gitu lah. Kita cantik jadi diri kita seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi dari awalnya dulu suka pakai filter guys karena acne prone, terus karena kejadian tadi ya dikatain juga beda sama aslinya, sampai sekarang malah jadi kebiasaan kemana-mana bareface berani. Betul. Jangan malu sih Jangan kuncinya. malu. Ya, jangan malu. Pede. Tetap pede, jadi diri sendiri aja kayak gitu. Itu lama-kelamaan malah membuat kita jadi semakin percaya diri bahwa ya, aku memang seorang acne fighter kayak gitu. Aku memang seperti ini, ya ini asliku, ya ini di aku di foto ya kayak gitu, gitu. Jadi penerimaan diri sendiri itu Iya, guys, betul. kayak gitu. Oke Kak Safira, kalau misalnya Kak Safira ini diperkenankan untuk ketemu sama diri Kak Safira yang dulu, yang masih struggle sama jerawat, yang galau, yang masih breakout, yang bingung, aduh mau produk apa ya gitu ya. Itu apa nih pesan-pesan yang ingin Kak Safira sampaikan ke Kak Safira yang dulu? Pesan yang mau disampaikan ya, aku mau terima kasih untuk diriku yang dulu, mau terima kasih banyak udah mau berjuang sama-sama, udah mau berjuang bareng ya, ngikutin lika-liku drama peraknean ini seperti itu ya. Sekali. Wah, itu cukup panjang sekali Kak, iya. Karena aku sadar betul bahwa wajahku adalah asetku, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya cerita inspirasi dari Kak Safira ini. Wajahku adalah asetku. Dan aku adalah wanita luar biasa dengan cerita yang luar biasa. Oke, terima kasih banget Kak Safira atas inspirasinya. Sama-sama, dengan senang hati. Semoga bisa menginspirasi nih teman-teman yang punya kendala yang sama-sama acne fighter. Semoga bisa memetik cerita dari Kak Safira, bisa tetap percaya diri, bisa jadi glowing kayak Kak Safira sekarang. Ya, coba dikasih semangat dong mungkin. Oke, untuk teman-teman di luar sana yang lagi berjuang mengenai masalah jerawat, teman-teman semangat, tetap semangat dan percaya diri bahwa semuanya pasti bisa diselesaikan, semuanya pasti kalian teman-teman semua bisa glowing lagi. Yang penting tetap semangat dan selalu percaya diri. Karena Ella Skincare selalu percaya bahwa setiap orang bisa bersih berkilau, karena kita semua bisa bersih berkilau. Oke, mungkin segitu dulu cerita-cerita dari kita nih. Pada ini masih siang ya, siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di Creating Wonderful Story episode selanjutnya, tentunya bersama narasumber atau bintang tamu yang nggak kalah keren. Jadi saya Bella dari Ella Skincare dan Kak Safira pamit undur diri. Dadah friends. Bye.